Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومصطفى ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yaitu zat yang pantas dipuji, karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah meminjamkan kepada kita semua sifat kudrat dan iradahnya, sehingga dengan sifat kudrat dan iradahnya jualah kita dapat hadir di dalam acara yang mulia pada siang hari ini. Kemudian salawat serta salam disampaikan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bersalawat kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sallu alayya fi hayati wa ba'da mamati inna salatakum alayya tughfaru dhunubakum jami'an. Bersalawatlah kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih saya hidup ini atau sesudah saya meninggalkan dunia ini, karena salawat kalian kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu keutamaan serta dahsyatnya bersedekah. Sebagaimana dalam peribahasa bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan perlu diketahui bahwa tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sedekah adalah membuat kita menjadi miskin. Namun sebaliknya, sedekah akan menjadikan kita serba berkecukupan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji, barang siapa yang mau bersedekah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan sampai 700 kali lipat. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahul hasanati bi'ishri amthaliha illa 700 di'fin. Setiap amal manusia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Kaum muslimin rahimakumullah.
Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, maka bumi pun bergetar. Karena pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan bumi ini di atas lautan. Karena ditempatkan di atas lautan, maka bumi ini bergetar. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada gunung?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ada, yaitu besi." Kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham bahwa gunung batu pun bisa menjadi rata ketika dibor dan diluluh lantakan oleh bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Kemudian para malaikat pun kembali bertanya, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Kita sama-sama tahu bahwa besi, bahkan baja bisa menjadi cair dan mendidih setelah dibakar bara api. Bertanya kembali para malaikat, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada api?" Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Api membara sedahsyat apapun niscaya akan padam jika disiram oleh air. "Ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat daripada air?" Kembali para malaikat bertanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, "Ada, yaitu angin." Air di samudra luas akan serta-merta terangkat, bergulung-gulung dan menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat, tersimbah dan menghempas karang atau mengombang-ambingkan kapal dan perahu yang tengah berlayar. Tiada lain tiada bukan karena dahsyatnya kekuatan angin. Angin ternyata memiliki kekuatan yang teramat dahsyat. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya para malaikat pun bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih dari semua itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatannya menjawab, "Ada, yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin," yaitu seorang yang bersedekah. Artinya orang yang paling hebat, paling kuat dan paling dahsyat adalah orang yang bersedekah, tetapi tetap mampu menguasai dirinya sehingga sedekah yang dilakukannya bersih, tulus dan ikhlas tanpa ada unsur pamer ataupun keinginan untuk diketahui orang lain. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana seorang hamba yang ternyata mempunyai kekuatan dahsyat adalah hamba yang bersedekah, tetapi tetap dalam kondisi ikhlas, karena naluri dasar manusia sebenarnya selalu rindu akan pujian, penghormatan, penghargaan, ucapan terima kasih dan sebagainya. Kita pun selalu tergelitik untuk memamerkan segala apa yang ada pada diri kita ataupun segala apa yang kita lakukan, apalagi kalau yang ada pada diri kita atau yang tengah kita lakukan itu berupa kebaikan. Karenanya tidak usah heran seorang hamba yang bersedekah
dengan ikhlas adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dahsyat. Sungguh ia tidak akan kalah oleh beraneka macam selera rendah, yaitu rindu pujian dan penghargaan. Hadirin rahimakumullah, kalau cerita tadi yang bertanya adalah malaikat, sekarang bagaimana jika yang bertanya adalah kita sebagai manusia? Misal pertanyaannya begini, jika kita orang fakir atau miskin yang tidak punya uang atau harta untuk disedekahkan, bagaimana? Maka jawabannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Lalu apa sajakah dari persendian kita yang dihitung sebagai sedekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ula ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Yang pertama yaitu engkau mendamaikan dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Wa tsaniyah, yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmilahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Yang kedua yaitu engkau membantu seseorang menaikkannya ke atas kendaraannya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Wa tsalitsah wa kalimatut thayyibah shadaqatun. Yang ketiga yaitu ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik adalah sedekah. Wa rabi'ah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Yang keempat, setiap langkah yang engkau jalankan menuju ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Wal khams wa tumital adha anit tariqi shadaqatun. Yang kelima, engkau menyingkirkan gangguan duri, kerikil ataupun sebagainya dari jalan adalah sedekah. Inilah sedekah bagi kita ataupun bagi orang yang tidak memiliki harta ataupun kekayaan. Dan masih banyak lagi sedekah-sedekah bagi orang yang tidak berkecukupan hartanya ataupun tidak memiliki hartanya. Kaum muslimin rahimakumullah, segala amalan yang kita perbuat, amal baik ataupun amal buruk, semuanya akan terpulang kepada kita. Demikian juga jika kita berbicara soal harta yang kini ada dalam genggaman kita dan kerap kali membuat kita lalai dan lupa. Demi Allah, semua ini datangnya dari Allah yang Maha Pemberi rizki dan Maha Kaya. Dititipkannya kepada kita tiada lain tiada bukan supaya kita bisa beramal dan bersedekah dengan sepenuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian pastilah kita akan mendapatkan balasan pahala daripadanya, baik ketika di dunia ini maupun saat menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti yang telah saya bacakan tadi di awal, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, yaitu seperti sebutir biji benih. Kamathali habbah, seperti sebutir biji benih. Ambatat sab'a sanabila, kemudian di sebutir biji benih itu
Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap-tiap 7 tangkai itu, mi'atu habbah, Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah akan balasan yang berlipat ganda sebagaimana telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya terhadap manusia yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa terkadang tangan ini sangat ringan sekali untuk menyisihkan, menyumbangkan dan mengeluarkan harta dalam hal yang bersifat hiburan saja. Dengan ringan tangan ini untuk mengeluarkan dana tanpa ada rasa perhitungan. Akan tetapi ketika ada kegiatan yang bersifat baik, yang berguna untuk dunia dan akhirat, maka sangat berat sekali, sangat berat sekali rasanya tangan ini untuk mengeluarkan harta kita. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hikmah dari infak dan sedekah adalah penolak bala, penyubur pahala, dan pelipat ganda rizki. Sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terjurai 100 biji. Artinya Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi 100 kali 7 artinya 700. Jadi 700 kali lipat Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan untuk siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain bahwa sedekah itu dapat meredahkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebutir buah-buahan. As-sadaqatu tudfa'u ghadbi rabbi walau bi dzikri thamar. Sedekah itu dapat meredahkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sebiji buah-buahan, walaupun sebutir buah-buahan. Dengan demikian, marilah kita dari sekarang ini lebih memperhitungkan lagi akan amalan sedekah kita. Dan berikut ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu, akan datang kepadamu suatu masa di mana seseorang membawa sedekahnya tetapi tidak ada orang yang mau menerimanya. Kata orang itu, kalau engkau datang kemarin, saya terima. Hari ini saya tidak membutuhkan lagi." Maksud dari hadis ini, hadirin, mumpung masih ada tempat penyaluran zakat, infak, dan sedekah, maka berlombalah untuk mengeluarkannya. Ingat fakir miskin, perhatikan kaum terlunta, lihat pembangunan masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana zakat, infak, dan sedekah tidak diperlukan lagi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita tergolong orang-orang yang ahli bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.